Jemaah Taklim Maridho, para pemirsa yang saya hormati. Mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Tawud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Taklim Maridho dan para pemirsa yang saya hormati. Kita berkumpul pada malam hari ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, mari kita serahkan diri kita, lahir dan batin kita, kepada Allah dengan kebesaran nama dan agamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebesaran juga kepada kita, supaya kita tetap dalam keadaan iman Islam untuk mencapai derajat takwa. Ya Allah, Engkau telah berikan petunjuk, tuntunan, bimbingan, perintah darimu ya Allah. Tetapkanlah iman Islam kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh dan solehat. Orang-orang yang selalu taat kepadamu dan pada Rasul. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Rabb kami. Kami selalu bermohon. Semoga Engkau selalu memaafkan dan mengampuni segala kesalahan serta dosa kami. Baik yang sengaja ataupun tidak. Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah, maafkanlah mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka kasih sayang kepada kami. Selagi kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, lapangkan dada kami. Tenangkan jiwa kami. Cerdaskan akal kami. Sehingga kami bisa menerima ilmu-Mu untuk diamalkan bekal yaumil akhir nanti. Ya Allah, ya Rabb. Tidak ada dan upaya kecuali izin dan pertolongan-Mu. Ala hadiniyah wa kulinatin salih wa salihan. Ya hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa karabati wa sahabat. Wa min jamil ummati Muhammad. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib. Wabil hajas khususan ila arwahi wa abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina qalina wa haladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudratihim. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Wa bil malaikatul muqarrabin. Quwwatihim wa qudratihim. Sayunillahi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه به والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا وأطعنا غفرانك وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim
Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan bulan. Kalau tidak salah sekarang sudah masuk ke Jumadil Akhir. Apa masih awal? Awal apa akhir? Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan perlu kita raih. Caranya Allah sudah memberitahu dengan jelas. Antara lain yang pertama, muliakan setiap apa saja yang telah Allah muliakan. Jangan kita hinakan. Di hari yang telah dimuliakan, di bulan yang dimuliakan, jangan kita berbuat dosa dan maksiat. Berbuatlah atau amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan orang-orang juga yang telah dimuliakan oleh Allah, kita muliakan. Caranya adalah dengan kita mencontoh, mengikuti perilaku, ucapan, dan perbuatannya. Sehingga kita tetap terpelihara dalam keimanan dan keislaman kita. Selagi kita masih hidup di dunia. Dan masih banyaklah. Dengan meningkatkan iman Islam kita. Tidak pernah tinggal ibadah. Kejujuran. Dan segala macam. Jaga kesucian. Insya Allah banyak sekali untuk mencapai derajat. Orang-orang yang dimuliakan Allah ini akan terhindar, terbebas dari siksa api neraka. Baik itu neraka dunia maupun akhirat. Dan di sini kadang-kadang orang yang imannya lemah merasa dirinya ini hidup dalam kesengsaraan. Selalu dia mengatakan neraka dunia. Padahal bagi orang yang beriman, Islam, bahkan orang yang bertakwa, itu pasti akan dibebaskan dari neraka dunia maupun akhirat. Jadi kalau masih ada hal-hal yang tidak enak, yang meresahkan, yang jadi masalah, musibah dan segala macam yang terjadi pada diri kita, bahwa kita belum benar iman Islam. Kalau sudah benar iman Islamnya dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, benar-benar akan lepas dari itu. Banyak orang-orang yang non-muslim, orang yang bahkan tidak beriman, hidupnya kelihatannya bahagia, sejahtera, senang, berkecukupan, kelihatan kasat mata seperti. Tapi sesungguhnya itu merupakan pertama cobaan buat, kedua ujian buat mereka. Apakah dia akan terpengaruh dan terbawa oleh duniawinya, oleh kekayaannya, oleh pangkat derajatnya, hingga melupakan kepada Allah. Dan itu merupakan bukan kebahagiaan, bukan kesejahteraan buat mereka.
Kata Allah itu adalah kesenangan yang sifatnya sementara, tidak kekal. Dan hari akhirat atau hari akhir buat dirinya, orang-orang yang hubud dunia akan mengalami kesengsaraan yang sangat berat. Dan itu tidak dilihat oleh orang lain. Padahal itu awal dari siksa api neraka di dunia yang hanya 1%. Yang nanti 99% di akhirat. Yaumil akhir. Dan bagi orang-orang yang beriman, apalagi iman Islam kita ya, subhanallah, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin akan dirasakan selama di dunia, di alam barzah, alam kubur, maupun nanti di akhirat. Sebab itu janji Allah. Bahkan di suratul Al-Waqi'ah ada di situ golongan kanan. Siapa golongan kanan itu? Golongan yang mendapat kemuliaan. Karena apa? Dia diberinya catatan perbuatannya, ucapannya, ibadah dan amalnya dari sebelah kanan. Dan ada juga orang-orang dari golongan kiri yang buku catatannya diberikan dari sebelah kiri. Dan mereka adalah orang yang celaka. Dan ada juga orang yang terdahulu. Orang yang senang, yang bahagia, sejahtera. Yang mereka ini beriman kepada Allah. Nah, disinilah penting. Kita ini golongan mana? Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang sebelah kanan atau kelompok kanan yang akan menerima catatan kita dari sebelah kanan dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Di dunia pun akan dimuliakan, apalagi nanti di akhirat. Dia akan terlepas dari siksa api neraka. Baik itu langsung ataupun tidak. Sedangkan masalah atau musibah yang diterima saat masih hidup di dunia ini, itu hanya merupakan bisa saja sebagai ujian. Bisa saja sebagai teguran. Bisa saja sebagai cobaan. Untuk mencoba, menguji, menegur. Apakah masih tetap iman Islamnya ini ada pada dirinya baik lahir maupun batin. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun. Rasa takut dan malu hanya kepada Allah. Ia buktikan. Dan tidak akan lama. Tidak akan lama. Asal ia selalu berserah diri kepada Allah. Ikhlas menerima apapun. Kalau itu memang dari Allah. Tapi kalau itu karena perbuatannya sendiri, kita harus sabar. Karena apa? Qadar takdir. Ada sebab, ada akibat, dan ada hasilnya. Kalau itu dari Allah, ikhlas. Rela hati. Bahwa ini merupakan teguran, cobaan, atau ujian dari Allah. Tapi karena ulah kita lupa, lalai, berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan hukum Allah. Maka kita harus sobat. Menyadari kesalahan. Segera bertaubat. Taubatan nasuh. Memperbaiki
ibadah-ibadah dan amal kita. Dan jangan mengulang kembali perbuatan dosa serta maksiat. Tingkatkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Maka disinilah pentingnya. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir batin di dunia wal akhirah, jangan sampai goyah iman kita. Islam kita. Masuklah ke dalam Islam seutuhnya. Dalam bahasa udhuni astajib lakum. Minta kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Kita harus fasta'inu bisabri wassalat. Dengan cara sabar dan salat. Maka iman Islam kita akan utuh. Udhulu fi silmi kafah. Dengan keutuhan. Kesempurnaan Islam kita ini. Didasari keimanan. Pasti akan merasakan kenikmatan sepanjang masa. Kebahagiaan silih berganti. Dan kesejahteraan di masa tua. Ini penting. Harus kita ingat benar-benar. Supaya apa? Termasuk golongan kanan. Golongan yang dimuliakan Allah. Jangan seperti golongan kiri yang dihinakan oleh Allah. Dalam rangka kita membina diri kita, lahir batin kita, untuk duduk di barisan kanan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tingkatkan ibadah-ibadah dan amal kita untuk mencapai derajat takwa. Karena yang paling utama yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang selalu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan rela hati ikhlas dan tenang jiwanya sobat. Begitupun meninggalkan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini sebagai modal utama untuk bisa mencapai derajat takwa. Ketakwaan seseorang bisa dilihat oleh kasat mata orang lain. Dan dia tidak mengatakan aku bertakwa. Yang mengetahui seseorang bertakwa atau tidak adalah hanya Allah. Begitupun tentang keimanan dan keislaman seseorang. Yang tahu betul adalah Allah. Tapi tanda-tandanya oleh kasat mata bisa dilihat dan dirasakan oleh orang. Orang yang bertakwa ini akan selalu jadi contoh dan teladan orang lain. Dalam segala hal. Baik dari ucapan, dari perbuatan, dalam hablum minannasnya, maupun hablum minallah. Ada keseimbangan, keselarasan yang tidak timpang. Jadi dia dalam hubungan dengan manusia seperti biasa. Bergaul, berniaga, berusaha, apa saja.
dia laksanakan. Begitupun sebaliknya. Berhubungan dengan Allah. Dia luar biasa. Tawaddu, takarrub, dan istiqomah. Sehingga apa? Ada keselarasan antara lahir dan batin. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam beberapa hadis atau ayat. Uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan berakhlak mulia, akhlakul karim. Ya. Dan juga rahmatul lil alamin. Memang tidak akan ada satupun manusia menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan mencontoh, mengikuti jejak ucapan dan perbuatannya, bukan jejak di sini telapak kakinya, tapi tindak tanduk kepribadiannya, dia akan bisa disejajarkan. Disejajarkan, bukan bareng, bukan sama-sama, tapi disejajarkan. Kemuliaan akan didapat. Kehinaan akan dijauhkan. Manusia yang paling hina, baik di dunia maupun kelak di akhirat, adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dunia sendiri, dia akan mengalami siksa. Cuman tidak begitu nampak. Karena apa? Tidak setiap hari kita perhatikan orang tua. Mana buktinya bahwa dia itu kena nar? Kena api neraka. Karena apa? Tidak setiap saat. Setiap waktu kita ikuti kita. Padahal dia benar-benar mengalami guncangan. Baik lahiriah maupun batin. Mungkin tampaknya. Karena materinya ada. Duniawinya ada. Pangkat jabatannya ada. Tertutupi padahal batinnya hancur. Hancur sehancur-hancur. Dia tidak bisa meminta tolong kepada siapa. Karena yang bisa menolong dirinya hanya Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Kalau dia bertaubat. Dan taubatnya taubatan nasuh. Kemudian menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Melaksanakan semua yang Allah perintah. Menjauhi semua yang Allah larang. Di sini banyak sekali contoh-contoh. Manusia-manusia di akhir hayatnya mengalami keterpurukan. Kesengsaraan. Lahiriahnya. Baik dari materi maupun jasmaninya. Penyakitnya dibawa mati. Siapapun yang penyakitnya dibawa mati, itu merupakan siksa. Siksa dari apa? Amal perbuatan. Jadi dia sebelum mati su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Ini semuanya karena apa? Amal-amal dan ibadahnya belum diterima oleh. Masih ada tanda tanya. Bisa saja amalnya pamrih. Begitupun ibadahnya pamrih. Sehingga perlu dipertanyakan. Segera harus taubatan nasuh.
Kita sering melihat sekarang ini apalagi canggih alat komunikasi. Ada seorang muadzin di masjid di kota Mekah. Dia sebagai muadzin menunggu waktu azan, duduk dengan bersandar dan kemudian menunggu waktu. Begitu waktu azan datang, dia dibangunkan, sudah tidak bernyawa. Ini kalau menurut kami husnul khatimah. Ada juga yang ladi-ladi imam sholat pada rakaat terakhir tiba-tiba tersungkur, langsung meninggal. Banyak contoh-contoh orang-orang yang diterima amal-amal dan ibadah. Tapi ini semuanya tergantung qada takdir yang dia perbuat sendiri. Ada sebab, akibat, dan hasil. Kalau orang bisa merubah dari qada dan takdirnya, dengan dia berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dijamin dia akan termasuk orang-orang dari golongan kanan. Bukan dari golongan kiri. Golongan yang beruntung. Tapi kalau dia tidak bisa merubah qada dan takdir, bahkan dia menyerah kepada takdirnya, maka dia termasuk golongan kiri. Takdir itu bukan dari Allah. Takdir itu karena perbuatan kita sendiri. Dan Allah hanya memberitahu melalui para malaikatnya, mencatat amal-amal dan perbuatan seseorang. Kalau kodenya baik, qadarnya baik, maka takdirnya juga adalah kebaikan. Tapi kalau dari mulai kodenya udah nggak baik, begitu juga qadarnya. Apalagi nanti takdirnya. Dia termasuk orang yang sangat-sangat merugi. Maka dari itu, mari kita perbaiki semua. Yang pertama, kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terjadi. Yang kedua, jangan lupa ingat selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa atas kebesaran Allah. Baik itu basmalah, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ingat kebesaran. Yang ketiga, selalu kita mensyukuri nikmat Allah. Pasti qada takdir kita akan baik. Banyak orang mengatakan, nah ini yang imannya lemah. Ah, memang saya udah ditakdirkan seperti ini. Ini berbahaya. Allah tidak pernah memberikan takdir kepada seseorang yang jelek, yang buruk, yang sengsara. Ingin orang tersebut takdirnya adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan, kenikmatan, dan sebagainya. Tapi karena qadanya diawali dari niat yang tidak baik, dalam pelaksanaannya tidak baik, maka hasilnya keburukan. Dan itu yang disalahkan Allah. Padahal itu dari ucapan dan perbuatannya sendiri.
tetap kita harus selalu menjaga. Pertama, lisan, ucapan. Kedua, perbuatan. Karena segala takdir manusia itu tergantung dari ucapan dan perbuatan. Ucapan itu baik, perbuatan itu baik, maka kebaikan yang akan didapat. Tapi ucapan itu jelek, buruk. Perbuatan juga buruk, keburukan yang akan didapat. Mari merubah. Ada yang bisa drastis dirubah. Jangan 180 derajat. Itu cuma setengah lingkaran. 360 derajat. Merubah lingkaran. Jangan hanya setengah lingkaran, akan balik lagi. Akan berbuat lagi nista. Akan berbuat lagi dosa dan maksiat. Rubahlah secara utuh. 360 derajat. Tapi nggak pakai Celsius. 360 derajat. Lingkaran yang bulat. Kembali kepada fitrah manusia. Sesuai dengan surat At-Tin, bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dalam segala hal. Lahiriannya maupun batinnya. Tergantung manusianya itu. Setiap insan manusia ingin selalu merasakan kenikmatan. Ingin merasakan selalu kebahagiaan. Bahkan kesejahteraan. Ini harus diraih. Harus ada usaha yang menuju kepada kenikmatan, kebahagiaan maupun kesejahteraan. Tanpa usaha tidak akan datang dengan sendiri. Bagaimana usaha untuk mencapai derajat? Bisa kita nikmat, bahagia, dan sejahtera. Allah telah memberikan petunjuk, tuntunan, bimbingan, dan perintah di dalam kitab suci Al-Quran. Maka orang kalau ingin mendapatkan selalu kenikmatan, selalu kebahagiaan, dan kesejahteraan, selalu baca Al-Quran. Tafsirkan, mengerti, paham, dan kemudian amalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Disinilah rahasianya. Tapi orang mencarinya bukan melalui Al-Quran. Dicarinya melalui usaha. Apapun itu usaha. Dicari melalui pergaulan. Bahkan dicarinya dengan menyepikan diri. Atau istilah zaman dulu itu tirakat. Wah, subhanallah. Malah ada yang ngebleng. Puasa. Enggak buka 24 hari. 24 jam. Ngebleng. Ada yang mati geni. Gelap gulita. Enggak ada api. Jadi yang dimakan yang mentah-mentah. Daging mentah dimakan ya. Nasi atau beras mentah. Enggak jadi nasi. Karena apa? Oh, ya. Itu tadi. Salah besar. Kalau ingin tadi berhasil. Kenikmatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bisa dicapai bagi kita orang yang beriman Islam. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena perintah Allah juga. Awal kerasulan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suruh membaca.
Dalam bahasa Inggrisnya ikro. Bahasa Inggris itu. Sebab orang Inggris juga bilangnya ikro. Nah, Jawa juga ikro. Dimanapun ikro. Dengan membaca, kita bukan hanya mengerti, tapi paham. Seperti kita membaca rambu-rambu. Rambu apapun. Baik lalu lintas. Ya. Rambu-rambu cuaca. Itu semuanya. Kalau kita paham akan selamat lahir batin di dunia wala. Apalagi sekarang udah canggih. Sebelumnya sudah ada pengumuman. Misalnya dari gempa, BMG. Dari apa saja, cuaca. Perkiraan cuaca, walaupun nggak tepat. Diperkirakan, jadi kita sudah mulai waspada. Hati-hati. Bahwa nanti malam akan gelap. Nggak ada malam terang. Tetap gelap. Walaupun dipasang listrik. Ada tempat yang gelap. Tapi kalau siang. Pasti terang. Itu udah pasti hukumnya. Nah di sini. Manusia dihadapkan kepada keyakinan masing-masing. Ada yakin ikut-ikutan. Ada yakin karena benar dia ini melihat, merasakan. Ada yakin terpaksa. Ini yang paling bahaya. Yang ikut-ikutan yang terpaksa. Tapi kalau dia ini melihat, merasakan. Berarti dia belajar dari kenyataan. Ini akan selamat. Akan selamat. Dengan tidak disangka-sangka. Tiba-tiba kayak di Cianjur terjadi gempa. Tidak ada sinyal apapun. Tanda-tanda akan terjadi gempa. Begitu di Pekalongan. Pada hari Rabu. Ada angin topan. Hujan deras. Luar biasa. Dan sebaliknya di tempat-tempat lain. Terjadi. Karena apa? Orang tidak mau belajar dari kenyataan. Hanya mendengar, mengikuti. Tapi kalau dia belajar. Dan di masing-masing daerah ditempatkan. Perwakilan-perwakilan. Yang terus memantau. Tentang keadaan baik itu cuaca. Atau apa saja. Yang mempengaruhi hidup dan kehidupan manusia. Orang akan selamat dari bencana. Akan terhindar dari bahaya. Tapi kalau kita tidak mau belajar, tidak mau membaca, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Dengan Anda rajin membaca Al-Quran, insya Allah, Allah pasti, itu hukum dia pasti akan memberikan petunjuk dan tuntunan serta bimbingan, juga perintah untuk keselamatan. Termasuk diri saya. Dengan rajin membaca Al-Quran. Karena apa? Jiwa kita sudah jiwanya Al-Quran. Dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tidak lepas dari keinginan dan kebutuhan. Itu tidak lepas tanpa kecuali. Di sini harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu adalah timbulnya dari batiniah. Kalau kebutuhan itu lahiriah. Kenapa batiniah lebih dahulu, bukan lahiriah lebih dahulu?
Karena keinginan itu dari nafsu. Dan nafsu itu batin yang berbicara. Hati kita yang berbicara. Maka barang siapa bisa mengendalikan nafsunya, dia akan selamat. Tapi kalau mengikuti nafsunya, akan selamat. Kalau kebutuhan itu sifatnya lahiriah, butuh makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan segala macam. Itu lahiriah. Dan di sini harus seimbang antara keinginan dan kebutuhan. Sebab apa? Setiap manusia tidak sama. Ada keinginan seseorang luar biasa, hampir mengalahkan kebutuhan. Tapi ada juga sebaliknya. Seseorang kebutuhannya luar biasa, mengalahkan keinginan. Itu udah bisa dicerna oleh semuanya. Saya nggak mau bertanya sebab jawabannya nggak kerekam. Ya, akhirnya saya juga yang bicara. Dan kalian semuanya, baik jamaah maupun para pemirsa, sudah memahami. Jadi keinginan sifatnya batinnya. Kebutuhan lahir. Di antara dua ini harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Celaka kalau berat sebelah. Karena apa? Dia hidupnya akan terumbang-ambing. Seperti kita bikin perahu besar. Tapi bukan ditaruh di sungai yang besar dan dalam. Tapi disolokkannya di kali kecil. Yang nggak jalan kemana-mana. Naik perahu gede adanya di sungai kecil. Sebaliknya, perahu kecil di lautan akan terumbang-ambing oleh gelombang. Ukurlah oleh diri masing-masing. Batasan keinginan kita ini harus seimbang dengan batasan kebutuhan. Sehingga apa? Sesuai. Sejalan. Karena apa? Keinginan ini tidak pernah berhenti. Terus. Udah satu ingin dua, udah dua ingin tiga. Itu diartikannya terserah mau apa aja. Kalau kebutuhan itu tertinggal oleh keinginan. Ini harus jalan. Orang butuh pakaian. Enggak mungkin. Sekali pakai rangkap 3. Pasti ganti-ganti. Udah kotor ganti yang ini. Tapi kalau keinginan bisa ditumpuk jadi 3. Contohnya siapa yang nggak tahu? Ya. Yang satu di anu, yang satu ingin yang anu, ingin yang ini, ingin yang ini. Yang akhirnya apa? Dari nafsu, keinginan ini, dia tidak bisa menikmati. Karena waktunya habis. Tapi kalau kebutuhan, kalau disesuaikan dengan keadaan kita, maka kenikmatan yang bakal kita rasakan. Keinginan pun akan bisa dinikmati. Kalau kita menyadari bahwa tidak boleh berlebih. Ada rambu-rambunya. Ada batasan-batasan.
Saya itu pengen sih nanya ya kepada jamaah atau pemirsa. Tapi ya bukan pada tempatnya. Sebab nanti yang lain nggak dengar. Apalagi para pemirsa nggak melihat siapa yang nanya. Atau siapa yang jawab. Sehingga udah dengerin aja semuanya dah. Kalau mungkin saya bisa nanya, saya bisa jawab sendiri. Kalau saya nanya nggak bisa jawab, ya buat nanti. Keinginan seseorang. Kalau kita tidak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Keinginan ini adalah nafsu. Keinginan itu adalah nafsu. Kalau kebutuhan, itu bukan nafsu. Sekedar dia bisa mencukupinya. Sebab kayak makan, itu adalah kebutuhan, bukan ingin. Karena hubungannya dengan lahiriah. Tapi kalau keinginan itu dengan batiniah, maka kendalikan nafsu atau keinginan. Sehingga apa? Bisa seimbang. Lahir dan batin kita bisa menikmati hidup dan kehidupan. Terutama sekarang di alam dunia. Dan dunia ini bukan fana. Bukan. Walaupun itu yang tinggalnya di padang pasir, di Jazirah Arab, enggak fana dia. Malah makmur walaupun enggak subur. Di kita yang subur banyak yang fana. Banyak yang hidupnya masih sengsara. Malah ada di satu negara sampai diviralkan di Emirat Arab, semuanya gratis, apapun gratis, kecuali kebutuhan. Pakaian nggak ada yang gratis, beli. Kalau pakaian gratis, habis itu. Orang ada yang ngambil 5, 3, padahal dia cukup 2. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, apapun gratis, bahan bakar gratis. Apapun gratis. Subhanallah. Tidak ada yang tidak gratis. Hanya kebutuhan. Sesuai dengan kemampuan. Dia beli. Ini semuanya karena apa? Secara umum, sejarah menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab mengikuti sunatullah dan sunnah. Dan sekarang udah diikuti oleh Qatar. Sudah diikuti. Bahkan mungkin nanti oleh negara yang lain di Timur Tengah. Tapi Arab Saudi melejit. Ya. Iran juga mulai melejit. Yang tadinya dijadikan kiblat. Ya. Sekarang malah terbalik. Dicemooh oleh negara-negara Islam di dunia. Yang paling frontal mencemooh itu adalah Pakistan. Pakistan tidak mau kerjasama. Oh, kita masih karena butuh uangnya ya. Pakistan enggak. Karena apa? Mereka dekat dengan Allah. Di Uni Emirat Arab maupun Qatar ada satu kewajiban buat anak-anak di bawah 5 tahun harus hafiz beberapa surah
Terutama yang pendek ditambah di juz'an. 10 tahun lain lagi. Sudah dia balik 15 tahun harus sudah hafiz. Luar biasa. Dan itu disediakan beasiswa mau kemana saja. Luar biasa. Luar biasa. Dan yang mengikuti mereka adalah sekarang negara Maroko. Subhanallah. Mudah-mudahan Indonesia ini, generasi yang akan datang, cinta kepada Allah, takwa. Cinta melalui Al-Quranul Karim. Banyak hafiz dan hafizah. Sehingga apa? Akan adem ayem tentrem bangsa kita. Karena dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung dari penguasa dan para alim ulama. Kalau alim ulama kita turun tangan, mendidik generasi-generasi baru, generasi muda untuk imani dan islami, maka insya Allah negara kita akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Non-muslim akan merasakan. Karena Islam itu adalah sejahtera. Memberikan keselamatan dan kedamaian ke setiap insan manusia. Tanpa kecuali. Tidak akan mengusik keyakinan masing-masing. Tapi juga orang lain jangan mengusik keyakinan orang yang beriman. Saling toleransi. Hubungan manusia dengan manusia harus dijalin dengan baik. Keramah tamahan, tolong menolong, saling harga menghargai, dan hormat menghormati. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan akan terjadi. Mercusuar Islam itu akan ada dari Indonesia. Dan itu sudah diprediksi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simbol tanda merah putih itu sudah digambarkan bahwa dari sanalah syiar Islam akan bangkit. Padahal merah putih itu dulu zaman Majapahit. Cuman benderanya bukan merah di atas, putih di bawah. Tapi sebelah kanan merah, sebelah kiri putih. Digantung ke bawah. Sebab dulu nyari tiang susah. Ya, tiang benderanya susah dulu. Dan itu dari zaman Hindu Buddha. Sudah dikenal oleh dunia Islam dari Timur Tengah. Dan dibuktikan bahwa sampai detik ini bangsa kita adalah bangsa yang taat kepada Allah. Dan di bulan haji paling banyak orang yang ingin berhaji. Di bulan-bulan biasa tidak pernah berhenti. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Bergantian yang umum. Dan paling banyak tempat ibadah. Musola maupun masjid. Di Indonesia. Di Indonesia paling banyak. Di negara lain walaupun negara besar Islam. Masih kalah. Di tiap gang pelosok ada musola. Pasti nanti ada masjid besar. Dan terus. Syiar Islam tidak pernah berhenti. Azan berkumandang, silih berganti.
Luar biasa. Nah ini semuanya. Bukan kita harus bangga. Nggak boleh bangga. Boleh bangga kalau kita sendiri melakukannya. Kita harus prihatin. Kenapa umat Islam masih terpuruk? Kenapa? Karena mereka masih berpegang kepada qada takdir. Dan itu katanya dari Allah. Padahal Allah tidak akan memberikan takdir kalau tidak ada qada dan qadar dari diri kita sendiri. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Begitupun setiap keburukan akan dibalas juga dengan siksa. Maka dari itu, wahai jamaah ta'lim ar-ridha, wahai para pemirsa yang budiman, ayo di lingkungan keluarga sendiri ciptakan qadar takdir dengan sebaik-baiknya. Ucapan dan perbuatan harus sejalan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau itu sudah sejalan, insya Allah itu tanda-tanda bahwa keimanan kita akan mencapai derajat takwa. Dan janji Allah, barang siapa dalam satu kaum, satu negeri, satu bangsa beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan berikan dan aku akan datangkan rizki dari langit, dari bumi, dari segala penjuru angin yang ada di dunia ini untuk kemaslahatan manusia. Tapi kalau masih kita ini belum mencapai derajat iman dan takwa, Allah akan selalu memberikan cobaan. Akan selalu kapan saja dan di mana saja. Jadi semuanya tergantung dari pribadi masing-masing. Anda alhamdulillah menyatakan dirinya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dibuktikan tiap malam Jumat. Talabul ilmi, baik langsung maupun tidak langsung, mengikat tali silaturahmi sesama orang-orang yang beriman Islam. Kalau terus ini dijaga, dirawat dengan baik, Rasulullah berjanji, dan itu amanah Allah, akan diberinya dua keuntungan. Wahai umat Islam yang beriman, pertama, umurmu akan dipanjangkan. Kedua, rizkinya akan didapat dengan mudah. Bahasanya begitu. Bukan dapat akan panjang umur, bukan. Akan dipanjangkan umur. Yang tadinya jatah 50 bisa 70. Bisa juga lebih. Dalam berusaha akan mudah. Bukan akan didatangkan rezeki, orang usaha enggak apa enggak. Orang yang selalu mengikat tali silaturahmi dalam majelis, dia pasti akan selalu berusaha dalam ikhtiarnya untuk mencari nafkah. Begitupun dalam peribadahan. Dia akan tawaddu, takarrub, dan istiqamah. Benar-benar berserah diri lillahi ta'ala. Janji ikrar yang diucapkan konsekuen dia laksanakan dalam ucapan dan perbuatan. Ini yang dikehendaki Allah. Jangan ucapannya lain, perbuatannya lain. Ini akan mengibatkan rancu, kemunafikan. Kalau sudah munafik, bukan saja doanya tidak dikabul,
ibadah-ibadah dan amalnya pun akan tertolak atau ditolak. Alangkah ruginya. Kita prihatin dengan adanya bencana alam berupa gempa bumi di Cianjur yang telah menelan korban ratusan orang, bahkan ribuan yang mengungsi, berapa ratus rumah yang hancur, tanah longsor, dan segala macam. Bahkan terjadi banjir. Subhanallah. Ini introspeksi diri. Terutama khususnya warga Cianjur. Gitu ya. Salah apa kami ini? Kan gitu. Kesalahan apa ya Allah yang kami telah perbuat sehingga Engkau memberikan suatu bencana. Introspeksi. Ini di Cianjur. Bisa saja dalam rumah tangga. Kalau ada kemelut, ada musibah, atau apa saja kejadian yang merugikan keluarga dan rumah tangga kita. Ada salah apa ya Allah? Di sini kita harus segera bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Jangan melarut-larut. Karena apa? Allah itu maha penerima taubat. Sehingga akan diangkat itu semua masalah. Semua musibah apapun. Tanpa kecuali. Taubatlah bersegera. Terutama pribadi masing-masing. Karena manusia selalu menyatakan dirinya benar. Paling benar. Sebab ada dua manusia yang selalu berpikir positif. Ada juga manusia yang berpikir negatif. Orang yang berpikir positif, dia selalu introspeksi diri. Apa masih kekuranganku? Bukan akan kelebihanku, tapi kekurangan. Tapi orang yang negatif, lain lagi. Dia akan selalu menilai kekurangan orang. Kelebihannya dia tonjolkan. Pada sebetulnya dia banyak kekurangannya daripada kelebihan. Itu yang orang berpikir negatif. Orang yang berpikiran positif, dia akan selalu berusaha untuk lebih baik hari ini daripada yang kemarin. Begitupun besok harus lebih baik daripada hari ini. Tapi kalau orang yang berpikiran negatif, selalu dia mencari alasan. Pembenaran sendiri. Egoismenya keluar. Orang yang berpikiran positif, dia akan selalu menyelesaikan masalah. Apapun dia akan selesaikan. Besar atau kecil. Tapi kalau orang yang berpikiran negatif, dia selalu mencari masalah. Masih banyak lagi deh. Kalian lebih pintar dari saya. Saya tahunya hanya positif negatif. Kalau disatukan akan nyala. Kayak aliran listrik aja. Ada positif negatif. Kalau disatukan konslet. Tapi kalau dikasih perantara, kayak bohlam akan nyala. Bisa untuk menerangi orang lain. Lingkungan, tempat. Tapi kalau positif negatif disatukan tanpa ada di antara positif negatif terjadi ledakan. Ini tergantung dari pemikiran pribadi masing-masing. Berpikirlah selalu positif.
Jangan berpikir negatif. Karena apa? Positif atau kebaikan itu akan selalu mengalahkan yang negatif. Karena yang positif itu adalah hak, adalah benar. Tapi yang negatif, batil. Kalau Anda bergabung semuanya orang-orang yang positif, kemaslahatan umat akan terjalin dengan baik. Tapi kalau berkumpul dari orang-orang yang berpikiran negatif, kekacauan yang. Bahkan orang yang positif dinilai negatif. Orang yang negatif dinilai positif. Na'udzubillah. Kita orang yang positif mengingatkan kepada orang lain untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Dia berkelit pembenaran sendiri. Kita dianggapnya apa? Tidak sesuai dengan pendapatnya. Bahkan termasuk radikal dan segala macam. Padahal niat kita itu hanya untuk mengingatkan. Mengingatkan itu penting. Ingat bahwa kita hidup tidak akan lama di dunia ini. Berbuatlah baik. Tinggalkan kemungkaran. Tapi karena dia berpikirnya negatif, seolah-olah kita penghalang. Hingga dicari kelemahan kita untuk dijatuhkan. Ini kita harus bisa mawas diri. Boleh nasihat menasihati tentang hak, juga tentang sabar. Tapi dilihat dulu siapa yang akan kita nasihat. Apakah dia mau menerima? Atau frontal? Akan jadi lawan, musuh. Kecuali dia bertanya. Kita sampaikan. Tapi kalau tidak, jangan. Wajib kita menyampaikan. Tapi dilihat untung ruginya, manfaat dan mudarat. Kalau bermanfaat sampaikan. Tapi tetap seperti juga Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah. Teguran kepada Firaun itu dengan lemah lembut. Bukan dengan metenteng, mentang-mentang jadi Rasul. Bukan. Maaf wahai Bapak angkatku. Itu ya. Kenapa engkau menyatakan diri sebagai Tuhan yang harus disembah oleh manusia? Padahal ada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhanku dan Tuhanmu. Segalalah bertobat wahai Bapakku, ayah anak. Gitu ya. Oh, kalau Nabi Musa-nya berkatanya kasar, udah waktu itu juga mungkin ditangkap. Tapi dengan lembah lembut. Itu rahasia Allah. Bisa saja Nabi Musa berkatanya dengan kasar. Tapi Allah Maha tahu. Kalau dia berkata dengan kasar, sejujurnya maka akan ditangkap. Begitupun seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya maupun Raja Namrud. Beliau pun dengan lemah lembut. Bisa apa ini patung? Tidak ada manfaatnya. Yang bikin bapak disembah oleh kaumnya Namrud. Apakah dia memberikan manfaat kepada kita? Enggak. Walaupun dengan lemah lembut, Namrud tetap marah. Tapi Namrud sendiri nggak mau disembah. Dia juga nyembah patung. Lain dengan Firaun. Di kerajaan Firaun nggak ada patung. Cuma digambarkan dalam film-film ada patung singa. Lagi duduk. Nggak berdiri, duduk. Tungguin atau makan, habis makan kenyang. Ya.
Nggak ada yang mau nerekam. Dia hanya sebagai hiasan, tidak disembah oleh Tuhan. Tapi kalau Namrud, patung-patung yang dibuat oleh ayahandanya Nabi Allah Ibrahim disembah. Maka Nabi Ibrahim hanya menasihati ayahnya juga pengikut Namrud, begitupun Raja Namrud. Sembahlah hanya Allah. Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan aku, kalian semuanya, termasuk wahai Raja Namrud. Raja Namrud mendengar seperti itu dari para pengawal dan anak buahnya yang ada di kota Makkah sampai ke Mesir. Dari Mesir diutus supaya ditangkap itu Ibrahim. Ini salah satu contoh orang yang berpikiran positif dan negatif itu akan terlihat dari perilaku, perbuatannya, amal-amalnya, bukan ibadah. Orang yang negatif nggak bakal ibadah, hanya amal. Orang menyangkanya, wih hebat banget itu amalnya baik sekali. Tidak ada orang yang berpikiran negatif, amalnya baik enggak. Karena apa? Dia pamrih, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, dimuliakan oleh orang lain. Tapi lain dengan orang yang berpikiran positif. Dia sembunyi-sembunyi dalam Kalaupun ada yang tahu, ini hanya sekedar. Tidak seperti yang lain. Nah inilah, makanya berpikirlah selalu positif. Dalam bahasa Inggrisnya apa tuh? Positive thinking. Waduh, luar biasa. Berpikirlah selalu positif, artinya yang baik. Nah kalau udah tahu positif, ada negatif, ada tanda bagi. Ada tanda, apalagi? Tanda seru dan segala macamnya. Ini positif, negatif itu baik dan buruk. Cuman kita bahasakan yang baik itu positif, yang buruk itu negatif. Apa yang negatif semuanya buruk? Emang iya. Enggak ada yang berpikiran negatif itu baik, enggak ada. Walaupun dia berbuat kebaikan itu bohong. Tapi orang yang berpikiran positif tidak ada yang dibuat keburukan. Selalu dia akan berbuat amal-amal kebajikan. Supaya kita ini bisa hidup nikmat, bahagia, dan sejahtera. Tolong selalu berpikir yang positif. Selalu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Tingkatkan selalu iman Islam kita untuk bisa mencapai derajat. Maka kita akan lepas dari siksa api neraka, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Itu hari hisab memang disediakan 2 tempat yang sifatnya masih gaib. Karena saya maupun Anda belum pernah ada yang tahu tentang surga dan neraka. Ada yang udah tahu? Enggak ada. Karena gaib. Itu sunatullah. Disediakan oleh Allah tempat akhir. Nanti dengan perhitungan melalui qada takdir. Amalan-amalan kita, umur yang kita miliki, ilmu yang kita kuasai, harta yang kita titipi, digunakan apa? Disitulah nanti akan dihisab. Beruntunglah orang-orang yang selalu di dunianya berpikiran positif. Tidak bakal ditanya
Karena apa? Dia sudah lulus. Dia sudah dapat maghfirah. Dia sudah dapat karunia berkah rahmat. Dan dia sudah diselamatkan dari api neraka. Dia langsung masuk surga. Orang-orang yang berpikiran negatif berpikir, loh, kok dia bisa langsung ke sana? Nggak pakai ditanya. Itulah orang-orang yang berpikiran negatif. Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik, syirik. Orang fasik dan munafik. Iri terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sudah dapat maghfirah, karunia berkah rahmat, dan itu minanar, tandanya dia bertakwa. Dan janji Allah kepada orang mutakin akan dimasukkan ke dalam surga. Di sana dia akan kekal bahagia dan sejahtera. Banyak orang-orang non-muslim itu hayalan katanya surga maupun neraka. Bahkan dibilang Isra Mi'rajnya Rasulullah itu, Muhammad itu mimpi, bukan kejadian. Mana ada manusia bisa nembus ke langit tanpa alat, tanpa baju. Sekarang aja katanya pakai alat ya, pakai baju, anti segala macam. Pesawat ulang-alik juga sama. Ini katanya manusia biasa. Dia tidak tahu bahwa Muhammad Rasulullah SAW didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Sudah terlindung segalanya. Ya. Dan memang udah kebiasaan rutin itu Jibril Mikail pulang pergi. Ya. Dari bumi ke langit. Cuma tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Hanya sampai langit ke-7. Tapi Rasulullah sampai ke Sidratul. Orang-orang non-muslim nggak percaya. Nggak percaya. Malah itu bohong. Di bawahnya katanya umat Islam ini berhayal. Gitu ya. Subhanallah. Kita jangan tersinggung. Jangan sakit hati. Jangan marah. Biarlah itu kan pendapatnya. Kita dengan keimanan yang kuat. Kita sebagai wali Allah, pembela agama Allah. Enggak goyah. Silakan. Anda percaya atau tidak itu hak Anda. Tapi kami meyakini bahwa peristiwa itu terjadi secara utuh. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan keluarga. Begitupun Anda beserta keluarga. Mari kita tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa sehingga Allah ridho kepada kita. Yang benar tetap semuanya dari Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Ayo berpikirlah positif, jangan negatif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.